Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita tentang pidato dari Bapak Anies Baswedan mengenai kerusakan hutan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Ya, jadi pakai kesalahan kebijakan gitu. Misalnya tadi ya, banyak kerusakan hutan, itu kan yang hasilnya itu bencana itu akan dirasakan oleh semua orang, nggak cuma yang membuat keputusan saja, yang membuat kebijakan saja yang merasakan dampaknya, tapi semua orang tuh terkena imbasnya gitu. Dari warga yang tinggal di sana, mungkin harus kehilangan harta benda mereka gara-gara bencana seperti itu. Ya, jadi kebijakan yang salah mungkin bisa menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, Itu kan. tapi Sebagian yang kecil merusak doang. tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak, yang harus menanggung konsekuensi. Itu kan. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana. Di sini nih ketidakadilan ini. Ya, jadi bayangin tuh ya, masyarakat tinggal di sana tapi tidak mendapatkan manfaat dari hutannya, tapi harus mendapatkan bencana dari kerusakan yang tidak diperbuatnya. Ya, jadi misalnya ada pihak-pihak perusahaan besar mungkin ada atau enggak pejabat pemerintah yang mengizinkan kerusakan hutan dan sebagainya. Jadi yang paling sengsara adalah rakyat tadi. Dia tidak mendapatkan manfaat ya, tapi harus menerima bencana dari kerusakan hutan itu. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Saudara sekalian, data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Kalau misalnya 97% itu legal, berarti kan hampir keseluruhan, tapi kerusakannya kenapa begitu besar gitu. Dan kita bisa lihat kemarin tuh kan ada denda kepada perusahaan-perusahaan yang ini ya menggunakan hutan itu kan sampai miliaran. Berarti kan sebenarnya mungkin awalnya legal, tapi ketika sudah legal pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi gitu. Jadi kerusakannya itu mungkin lebih dari dari yang sudah diperkirakan. Misalnya udah dikasih izin nih, tadi kan 97% itu legal, tapi saat sudah legal itu perusahaan-perusahaan tadi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada perkiraan ataupun yang telah ditentukan dalam kebijakan gitu ya, dalam izinnya gitu. Jadi mereka melanggar perjanjian tersebut, makanya kan dendanya besar sekali sampai miliaran. Mungkin itu yang sudah tercatat, tapi yang belum tercatat mungkin sampai bisa triliunan kalau misalnya dihitung dari awal ya. Artinya ditebang menggunakan izin. Ada stempel dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar misalnya. Ini bukan pembalakan liar. Bahkan lebih dari separuh dari kehilangan hutan, 59%, yang terjadi adalah di area konsesi perusahaan. Perusahaannya itu ya. Konsesi logging, konsesi kebun kayu, konsesi tambang, konsesi sawit, hampir semuanya legal. Maka pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar? Apakah peraturan kita sudah benar? Atau justru hukum dan peraturan kita yang menjadi biang utama terjadinya kerusakan ekologis ini? Harus diperbaiki. Kalau 70% karena liar, berarti masalahnya penegakan hukum. Kalau 97% itu legal, berarti masalahnya di aturan hukumnya. Berarti ada problem di sini nih. Iya tuh, misal kayak ini ya, contohnya pakai sekolah lah.
sekolah itu kan punya standar nilai kan. Nah itu misalnya standar nilai itu 3 gitu, berarti ya kalau misalnya siswa itu dapat nilai 4 itu bisa diluluskan. Nah berarti yang salah di mana nih, standarnya kan, standar dari sekolah tersebut. Nilainya gimana kok di atas 3 bisa diluluskan, kenapa nggak mencapai nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi siswa yang kurang pandai sekalipun, yang nggak belajar, yang nakal itu nggak perlu berusaha keras, jadi nggak serius dalam menjalankan sekolahnya. Nah berarti yang harus diperbaiki atau evaluasi adalah standar sekolah tersebut gitu, sama seperti hukum tadi gitu. Kalau misalnya standar atau rendah atau penegakan hukum atau rendah, maka yang harus diperbaiki itu hukumnya itu ya. Misalnya standar harus dipertinggi, pengawasan diperketat, hukumnya diperberat. Nah seperti itu, jadi standarnya ditinggikan sehingga orang-orang yang tadi ya menggunakan hukum tadi itu menjalankannya dengan benar juga, karena ada, bayangin 97% itu legal, berarti ada kerusakan lainnya yang menyebabkan hutan tuh bisa sangat parah gitu ya hancurnya, sehingga bisa menyebabkan bencana longsor ataupun banjir di daerah tempat kerusakan hutan itu terjadi gitu ya. Kita perlu jujur bahwa masalahnya bukan sekedar soal orang-orang yang bertindak melawan hukum. Masalahnya adalah sistem yang membolehkan pengerusakan atas nama pembangunan. Bukan tidak mungkin di dalamnya ada praktek-praktek koruptif. Ketika aturan-aturan ditekuk untuk kepentingan korporasi. Ketika aturan dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi tanpa memikirkan keseimbangan ekologis. Jadi sekarang kita harus cari jalan baru, cari jalan keluar. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya perubahan itu bisa dikerjakan, tapi dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir kita harus berubah. Selama ini banyak dari kita yang berpikir ambil sebanyak-banyaknya dari alam, baru kemudian bersih-bersih bila sempat. Ambil dulu sebanyak-banyaknya, nanti bersih-bersih bila sempat. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita sudah harus sejak awal merancang ekonomi yang regeneratif. Ya, menurut saya sih kayak ini kayak biaya pengorbanan kok. Kayak kalau kita ngerusak hutan. Jadi kita ngorbanin hutan, tapi harga yang harus kita dapat adalah bencana tadi gitu, atau mungkin sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kayak longsor, banjir gitu. Terus mungkin air tanahnya yang berkurang, biotanya juga mungkin hilang juga, ada mungkin hewan yang punah gitu. Terus mungkin ada invasi juga gitu. Kayak misalnya ada kemarin tuh kayak gajah ataupun ada orang utan yang tiba-tiba dia tuh masuk ke pemukiman gitu. Jadi itu adalah harga yang harus kita bayar, ya harga yang harus kita terima. Ya bayangin yang kemarin tuh Sumatera itu juga kena bencana. Nah bencana itu adalah harga dari kerusakan alam yang telah kita perbuat dengan tangan kita. Itu kan sebab manusia juga gitu. Tapi yang merasakan sini tadi ya hanya sebagian orang saja gitu. Perusahaan-perusahaan besar tadi mungkin dapat keuntungan, tapi yang mendapatkan kehancuran itu adalah masyarakat di sekitarnya. Mereka nggak dapat manfaat dari hutan tersebut, tapi mereka harus menerima bencana dari harga yang harus dibayar ya. Regeneratif itu artinya apa? Bisa Kasihan, bertumbuh kembali. Yang mengembalikan situasi alam seperti kondisi sebelumnya, bukan sekedar menguras dan ditinggal pergi. Dan ekonomi regeneratif ini bukan mimpi, ini sudah dipraktekkan di berbagai tempat. Kita punya banyak sekali contoh. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan pertambangan. Indonesia bukan negara pertama yang melakukan perkebunan. Bukan, banyak sudah mengerjakan. Dan banyak yang sudah mengerjakan dengan cara yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan terpenting. Regeneratif. Ya, jadi penting misalnya kita nebang hutan, tapi habis nebang hutan itu nanam pohon juga gitu untuk menggantikan yang sudah ditebang gitu. Jadi mungkin 5 tahun ke depan pohon-pohon tadi yang masih kecil itu bisa tumbuh menggantikan hutan-hutan yang telah dirusak gitu. Walaupun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan atau mengurangi kerusakannya, maksudnya kerusakannya nggak bisa total nih, tapi minimal bisa meminimalisir kerusakan tadi gitu, sehingga mungkin generasi selanjutnya juga bisa memanen hasil dari perbaikan tadi ya. Jadi benar-benar berkelanjutan ya, kayak misalnya kalau contoh lainnya mungkin di
alam mungkin perikanan sih, kan lobster itu kan kadang-kadang juga susah ya untuk berkembang biak gitu. Mereka mungkin punya ribuan sekali bertelur, tapi untuk bertahan hidupnya, survival rate-nya itu sangat rendah. Tapi makanya kita harus menernak udang tadi atau lobster tadi supaya bisa mengurangi kerusakan dari alam. Misalnya kayak buat hatchery gitu. Jadi yang kecil-kecilnya itu kita pelihara dulu sampai cukup kuat sehingga ketika dilepas di alam itu memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih tinggi. Jadi kita panen nih lobsternya. Cuma nanti kita juga mengembalikan benih-benih tadi gitu supaya tidak benar-benar habis ataupun punah. Bayangin kalau kita nggak melakukan yang berkelanjutan, mungkin kita bisa kaya sekarang, tapi 10 tahun kemudian ataupun 20 tahun kemudian apakah kita bisa memanen hasil yang sama? Itu jadi pertanyaan. Jadi benar-benar harus ada pikiran kalau kita panen sekarang 10 tahun ke depan kita bisa panen kayak gini juga nggak atau bisa ditingkatkan nggak nih gitu. Jadi harus berkelanjutan supaya nggak cuma kita yang kaya tapi generasi berikutnya juga bisa menikmati hasilnya ya. Masyarakat mengelola hutan secara lestari ini harus dibuat regulasinya, harus mendapatkan manfaatnya yang jelas. Dan kalau kita bisa kerjakan ini di awal, maka dalam jangka panjang kita akan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari ekologi, tapi tidak merusak ekologi. Jadi itu mungkin yang bisa dipelajari dari pidato dari Bapak Anies Baswedan mengenai kerusakan di hutan. Jadi kayak kita kayak boleh nih memanen hasil sumber daya alam, tapi jangan sampai berlebihan. Kalaupun kita harus memanen tadi ya secara merusak hutannya, tapi kita juga harus meminimalisir dengan uh, menanam kembali yang hutan-hutan yang rusak itu dengan pohon gitu ya. Jangan sampai hanya merusak doang nih, nggak ada perbaikannya, sehingga ketika udah rusak parah gitu ya kita hanya bisa menerima bencana-bencana alam yang datang di kemudian hari. Dan kita bisa lihat yang merasakan nggak apa ya, nggak cuma ini ya orang yang hidup di sana, tapi nanti kita juga keseluruhan itu bisa terdampak ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini mengenai kerusakan hutan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.